Salam, jumpa lagi dengan saya Ihwal Praja di channel YouTube saya Ihwal Praja. Akhir-akhir ini teknologi berkembang dengan pesat. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut, kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Termasuk juga berkaitan dengan teknologi navigasi darat. Dan salah satu teknologi yang berkaitan dengan navigasi darat tentu tak lain dan tak bukan adalah GPS handheld. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas bagaimana cara penggunaan GPS. Tentu saya disclaimer di sini, GPS yang saya gunakan adalah GPS Garmin GPS Map 66S. Jadi kalau teman-teman menggunakan GPS Garmin sebenarnya tidak banyak yang berbeda. Jadi teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara menggunakan GPS ini. GPS Map seri 60 semisal 60 CSE, kemudian yang lebih tinggi lagi ada 62S, kemudian 64S, kemudian 66S, ya bisa mengikuti tutorial ini. Kemudian ada lagi yang hampir sama dengan GPS ini, yaitu GPS seri 72 kalau nggak salah ya, seri 72, kemudian 76, kemudian 78 dan 83 kalau nggak salah juga memakai tombol-tombol seperti ini dan penempatannya hampir sama. Kemudian untuk seri-seri yang layarnya full, artinya tidak ada touchpad seperti ini, seperti seri E-Track, kemudian Montana, bisa mengikuti juga karena penamaan atau user interface-nya sama, hanya saja mungkin nanti berbeda di tempatnya karena tombol-tombol tersebut dipindah ke layar yang full dari GPS yang tidak ada tombol-tombol seperti ini. Yang sering saya gunakan pada penggunaan GPS itu yang pertama adalah marking, yaitu menentukan posisi kita. Semisal kita berada di pos pendakian atau base camp, kita marking base campnya, kemudian kita melanjutkan perjalanan ketemu dengan pos, kita marking posnya. Kemudian kita ketemu dengan sesuatu yang unik, mungkin batu, mungkin kayu, mungkin pohon yang besar, mungkin sungai, atau mungkin sumber mata air, kita marking juga. Jadi kita simpan titik-titik tersebut yang mungkin pada suatu saat akan kita butuhkan. Dari fungsi marking ini juga kita bisa memasukkan sebuah koordinat, mungkin koordinat yang didapatkan, yang disampaikan dari teman kita berada di mana, dengan koordinat berapa, disampaikan kepada kita hendak menuju ke sana, maka kita bisa memasukkan koordinat dari teman kita ke dalam GPS kita. Oke, sekarang kita langsung coba ya. Untuk menandai posisi kita, memplotting posisi kita atau memarking posisi kita, kita gunakan tombol mark. Kita tekan mark, maka akan ada tanda bendera. Ini adalah titik kita kasih nama apa, kita enter. Nah, kita bisa merubahnya di sini. Misal di sini saya sebut adalah Pinus Gragal. Maka saya geser kursornya. Karena tidak touchscreen, jadi ya kita harus aktif menggerakkan jari-jari kita. Oke, Pinus Gragal. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik done. Kemudian ada catatan bisa kita isi, terserah isinya apa, tapi tidak saya isi. Kemudian ada lokasi, ini adalah lokasi kita. Kemudian ada ketinggian, kemudian kedalaman. Kalau sudah, kita klik save, kita enter. Nah, bisa dilihat, saya zoom in. Nah, ini adalah posisi kita, Pinus Gragal.
Kenapa saya memilih GPS yang tidak touchscreen? Ya, karena kegiatan saya berada di alam bebas. Kadang saya berjalan tidak pada jalur, kadang kita potong jalur, terabas. Ketika GPS saya touchscreen, sangat riskan sekali pada layarnya. Dan juga pengoperasiannya akan sangat sulit ketika tangan saya kotor kemudian menggunakan GPS yang touchscreen. Selanjutnya, bagaimana cara kita memasukkan koordinat. Misal kita dapatkan sebuah koordinat dari posisi teman kita. Kita tinggal tekan mark, kemudian namanya. Saya kasih nama teman gitu ya. Oke, saya klik down. Nah, kemudian kita geser kursornya ke bawah di lokasi. Nah, di lokasi inilah kita bisa merubah sesuai dengan posisi atau koordinat teman kita. Kita rubah misal 07 derajat 41 menit, ya rubah 00 detik. Kemudian is-nya 112 derajat 34 menit 18:00 detik. Jadi semisal ini adalah posisi teman kita, maka kita klik done, kemudian kita save. Nah, nampak posisi teman kita berada di sini. Mudah kan? Nah, dari fungsi ini, dari kita memasukkan sebuah koordinat, maka akan ada fungsi yang sering saya gunakan yang kedua, yaitu adalah bernavigasi. Fungsi navigasi sangat memudahkan seorang navigator karena fungsi navigasi itu adalah pengganti dari yang namanya jalan kompas. Jadi kalau kita jalan kompas itu kan harus lurus straight sesuai dengan sudut kompas yang sudah ditentukan. Tapi dengan menggunakan navigasi, menggunakan GPS ini, kita tidak harus berjalan lurus, kita bisa menyesuaikan jalannya. Karena mau kemanapun kita bergerak, ke kanan atau ke kiri, kita akan ditunjukkan ke arah yang benar oleh GPS ini. Oke, kita coba. Kita sekarang coba mencari teman kita ya. Kita bisa langsung menggunakan kursor untuk menuju teman kita. Nah, teman, sampai ada tulisannya teman di sini. Kemudian kita enter, kita go. Nah, maka akan ditunjukkan oleh garis berwarna ungu kemana arah kita. Selain menggunakan cara tersebut, kita juga bisa menggunakan, misal kita sudah memiliki simpanan banyak sekali titik-titik markingan atau yang disebut dalam GPS itu waypoint, maka kita bisa memanggilnya kembali atau melihatnya kembali dengan cara find, kemudian waypoint, kemudian ada teman, ada panggung selfie, ada Putok Watu, ada Intan Nitri. Kita bisa gunakan menu, kemudian kita bisa spell search. Misalnya kita klik C, kemudian done. Maka semua yang ada huruf C-nya akan tampak di sini. Oke, saya spell search lagi ya, spell search. Saya klik T. Dan nah, semua yang ada huruf T-nya maka akan muncul di sini. Karena kita akan menuju ke tempat teman kita, saya gunakan teman kita, kemudian go. Oke, di calculating. Nah, maka akan muncul garis berwarna ungu. Selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita tinggal menuju ke sana sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh GPS ini. Jadi kita tinggal menggeser
kemana posisi teman kita berdasarkan GPS kita yang ditunjukkan oleh garis berwarna ungu. Nah, semisal saya berbelok ke sana, maka akan ada koreksi dari GPS kita, arahnya adalah ke arah kanan. Jadi demikian tadi cara menggunakan fungsi navigasi. Dan untuk menghentikan fungsi navigasi kita tinggal klik find, kemudian stop navigation. Oke. Fungsi ini sangat membantu sekali ketika kita menuju ke sebuah titik koordinat. Artinya kalau kita dengan jalan kompas itu, ya tahu sendiri kalau jalan kompas sangat soro ya. Dengan menggunakan GPS kita tidak harus strike jalan lurus sesuai dengan sudut kompas yang kita miliki. Dengan menggunakan GPS kita bisa menyesuaikan jalurnya, karena dengan GPS ini kemanapun kita bergerak, kemanapun kita memilih jalur akan ditunjukkan di mana posisi koordinat tujuan kita. Sangat membantu sekali. Fungsi selanjutnya yang sering saya gunakan dari sebuah GPS adalah fungsi perekaman perjalanan atau track log, yaitu merekam perjalanan di sepanjang jalan ketika kita membawa GPS. Selama kita membawa GPS ini dan fungsi track lognya aktif, maka kemanapun kita berada, mau ke kamar mandi, mau ke sungai, mau tidur, selama GPS ini aktif dan track lognya dinyalakan, maka semuanya akan terekam. Jadi itulah fungsi track log. Untuk mengaktifkannya bagaimana? Gunanya untuk apa? Gunanya kita bisa melihat kembali jalan kita bisa men-track back-nya kembali, kita bisa melaluinya lagi tanpa harus takut lupa atau takut tersesat, karena semuanya sudah terekam di GPS ini. Untuk cara pengaktifannya, pada GPS ini kita tinggal tekan enter, kemudian tinggal tekan start. Nah, ini fungsinya sudah aktif. Kita stop. Pada GPS terdahulu, pada seri 60, seri 62, seri 64, itu letak dari menu untuk mengaktifkan track log berada di page, kemudian ada di main menu, kemudian cari yang namanya track log, biasanya di setup. Nah, kalau di seri GPS 60, 62, 64 itu ada di recording ini di sini, tapi namanya di track log. Kemudian kita enter, baru nanti ada pilihannya yaitu record show on map, record don't show on map, do not record. Nah, pada seri GPS map 66S ini sangat mudah sekali, tinggal kita enter, kemudian kita tinggal klik start. Nah, ini sudah merekam, jadi kemanapun kita berjalan pasti akan terekam. Nah, maka akan ada muncul garis berwarna Tosca di sini. Semoga saja nampak. Itu adalah rekaman perjalanan kita. Jadi kalau kita terus berjalan, track log ini akan semakin panjang. Bila dirasa kita sudah selesai merekam, maka kita tinggal tekan enter lagi, kita stop, kemudian bisa kita simpan, save. Oke, kita bisa mencarinya lagi atau menemukannya lagi bila kita membutuhkan. Cari page, kemudian main menu, kemudian kita cari yang namanya recorded activity, kemudian kita klik menu show on map, lalu akan muncul
di peta kita. Nah, kita sekarang berada di sini, segitiga biru, kemudian ini adalah jalur kita. Dan saat ini kita berada di dalam jalur tersebut. Aman. Artinya seperti itu. Baik, jadi demikian tadi sedikit sekelumit tentang pengenalan GPS dan bagaimana beberapa cara penggunaan GPS. Dari fungsi GPS yang sering saya gunakan ketika berkegiatan bernavigasi darat. Jadi memang masih banyak lagi fungsi-fungsi GPS yang tidak saya jelaskan pada video kali ini. Apabila teman-teman memerlukan penjelasan lebih detail, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Selanjutnya, kesimpulannya adalah penggunaan GPS memang sangat memudahkan kita dalam kegiatan bernavigasi darat. Sangat memudahkan. Kalau kita sedang belajar navigasi darat, cobalah kurangi dalam penggunaan GPS atau tidak sama sekali, karena ketika kita sering menggunakan teknologi GPS ini, kita akan terlena dengan kemudahannya dan itu akan banyak mudorotnya. Dan bagaimanapun juga GPS ini hanya sebuah alat, di mana alat punya keterbatasan. Ketika keterbatasan itu terjadi, ketika kita tidak menguasai navigasi darat secara konvensional menggunakan peta, kompas, protaktor, tentu hal itu akan sangat menyulitkan kita. Jadi saya akhiri dari sini, sekian. Apabila ada komentar, apabila ada kata-kata yang saya salah, apabila saya salah dalam menjelaskan, silahkan dikoreksi, tinggalkan sesuatu di kolom komentar. Apabila video saya bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya dan salam.